Halo, kita ketemu lagi di LDH Real Talk. Tambah apa nih teman-teman? Ada iteman ya. Kaget. Karena apa coba? Hari ini sama tuan rumah yang di Bali, saya habis event CSR ngebersihin laut. Siapa lagi kalau bukan Ibu Jayanti Eniarini. Ibu apa kabar? Kabar baik. Tapi kok ibu rapi ya, saya letak ya. Ada resepnya nih, karena sebelum kesini sempat makeover ya. Kalau saya nggak sempat. Ibu sempat ke salon. Saya sempatnya ke dobil tadi. Jadi itu dua hal yang berbeda tapi sangat Berbeda banget. Ya. Bu, aku mau tanya-tanya nih, karena pasti banyak teman-teman yang di Jakarta, yang di asosiasi, banyaklah sinias-sinias properti yang beberapa kenal ibu, banyak juga yang pernah ketemu langsung, tapi pengen mendalami siapa sih Bu Eni itu. Wow. Ibu dulu pernah menjabat ketua ARIMI juga ya. Betul. Berapa periode dulu? Satu periode Satu saja. periode ya. Terus habis itu jadi penasehat. Ya. Ya. Dewan Kehormatan lah. Dewan Kehormatan. Jadi itulah yang membuat ibu juga semakin banyak jaringannya di properti dan di dunia industri di Bali juga. Nah, mungkin kita awali dengan satu pertanyaan yang sangat klasik untuk sebuah podcast. Bu Eni, ibu sudah berapa lama di industri properti ini? Boleh tahu nggak? Ya, kalau di industri real estate ini atau properti sejak saya pulang dari Amerika ya, sejak pulang sekolah dari Amerika di tahun 1997. Itu saya bekerja di satu perusahaan multinasional. 97. Ya. Berapa lama Bu di perusahaan multinasional? Kalau nggak salah awalan P Bu ya? Ya. Berapa lama tuh Bu? 2 tahun. Oke. 2 tahun, kemudian setelah itu saya pindah ke satu perusahaan multinasional juga yang di travel industry, dan di sana saya in charge sebagai property manager. Awal-awalnya udah dari yang pertama tadi, terus pindah ke tour and travel, tapi tetap megang properti juga. Ya, memanage properti mereka. Baru setelah itu? Setelah itu saya setahun sendiri sebagai independen. Ya, dan sangat tidak menyenangkan tentunya sebagai independen karena sangat terbatas ya apa yang bisa kita kerjakan. Sampai akhirnya di awal tahun 2002 saya ditawarkan bergabung di LJH zaman itu. 2002 Ibu sudah bergabung bersama keluarga kami ya. Betul sekali. Sampai dengan sekarang itu Ibu ada 3 kantor berkembang. 3 kantor. Yang hari ini, yang kemarin itu kita ulang tahun kantor Kuta tuh yang keberapa Bu? Ke 16. 16 tahun ya. Habis Kuta baru Nusa Dua. Nusa Dua, kemudian Grand Canggu. Ya. Jadi ada 3 kantor teman-teman di Bali. Harapannya akan ada kantor keempat, 5. Tapi ya nunggu operatornya dulu ya, yang in charge siapa. Mungkin kantor keempat saya yang in charge ya. Karena di Bali, aduh, menyenangkan sekali di sini. Bu Eni, yang kedua. Properti di Bali ini kan agak riskan, Bu. Bener apa salah ya? Tapi contoh COVID deh. Bali itu kan sangat-sangat bergantung sekali dengan industri tour and travelnya, pariwisatanya. Yes. Ya. Begitu ada social distancing, ada COVID kemarin, itu kan Bali benar-benar benar-benar kayak menangis kita. Iya, betul. Kita lihat di TV, Legian Kuta itu tutup semua ya Bu. Iya. Nggak ada aktivitas. Nusa Dua apalagi ya, khususnya daerah-daerah yang
hotel-hotel bintang 5, nah itu yang paling suffering saat itu. Nah, Bali sebagai international destination ini memang sangat sensitif sekali gitu loh. Kalau ada isu-isu internasional apapun itu, nah itu pasti akan berdampak sekali ya. Juga kalau ada kondisi-kondisi alam di sekeliling Pulau Bali, misalnya di Lombok ada eruption di Jawa Timur, nah itu pesawat kan nggak bisa menuju ke Bali, jadi ngefek juga. Jadi tantangan di Bali itu memang luar biasa sekali gitu loh. Ya, namun terlepas banyak tantangan karena industri real estate itu sangat dinamis ya, kita tetap fokus saja. Nah itu dia Bu yang saya bingung. Di saat Ibu bercerita karena pada saat itu Bali bisa dibilang sepi, tapi omset Ibu kok 3 kantor nggak sepi itu pas COVID. Saya ingat betul 6 bulan pertama memang ada sedikit iklan ya. Betul. Tapi habis itu kok langsung set mulai. Nah itu apa Bu resepnya Bu? Boleh mungkin teman-teman. Ya, kita secara umum kan memang harus mengubah strategi ya. Kita harus pahami dulu khususnya makroekonomi, apa yang terjadi, kemudian kita pikirkan yang terbaik, kita ubah mikronya. Nah, ketika zaman pandemi yang saya banyak lakukan adalah ngobrol dengan klien-klien. Ya, jadi apa yang mereka harapkan dengan kondisi pandemi secara menyeluruh ya, kan bukan hanya di Bali, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Nah, klien-klien saya tuh banyak yang, saya mau beli properti di luar Bali dulu. Nah, sehingga pada saat pandemi itu, saya ada jual hotel dan juga jual beberapa komersial seperti itu. Jadi, selama masa pandemi sebenarnya kantor saya tuh bertumbuh. Jauh lebih baik gitu loh dari tahun sebelumnya. Nah, itu dengan mengubah strategi. Biasanya kami tidak pernah menyewakan apartemen bulanan, namun saat itu kan banyak permintaan karena adanya work from home seperti itu. Nah, sampai hari ini pun kami akhirnya berlanjut menyewakan apartemen bulanan. Nah, itu sangat membantu sekali untuk di operasional khususnya. Sepi atau enggak berarti tergantung mindset ya. Ya, jadi betul sekali. Kalau saya tangkap tadi barusan rubah strategi. Yang biasanya begini, rubah ke tadi ya, mainnya mulai komersil. Yang tadinya sewa apartemen tahunan, di switch menjadi eceran bulanan. Karena daya belinya juga mungkin pas itu pas-pasannya segitu ya Bu ya. Betul, kondisi yang berubah karena ada kondisi work from home itu. Nah, mengubah tatanan ekonomi. Ya. Dan sekarang jadi kedua-duanya kepegang semua nih, yang tahunan kita tetap ada experience sebelum COVID Ibu sudah berhasil ngelola, yang bulanan setelah COVID tetap bisa continue juga ya. Sampai hari ini, betul. Jadi sekaligus belajar strategi itu sekaligus memperkaya kemampuan teman-teman di lapangan berarti ya Bu ya. Betul sekali. Dan itu luar biasa, saya lihat betul ya grafiknya mulai naik. Jadi Balinya sepi, tapi transaksinya tetap ada gejolak yang bisa disiasatin. Dahsyat nih, Bu. Nah, kalau itu kita bicara kemarin ada COVID. Nah, kalau sekarang ini nih, kok denger-dengernya, amit-amit ya, bukan saya, kok katanya Bali rame, orangnya banyak, penuh, jalanan macet, tapi kok secara putaran ekonominya nggak sehat. Gimana tuh? Betul ya, itu betul sekali ya, karena banyak sekali keluhan khususnya dari teman-teman di industri hotelier seperti itu, karena banyaknya ada Airbnb seperti itu, kemudian guest house ya. Jadi orang-orang yang ke Bali itu pun mengubah polanya gitu loh. Mereka ingin experience yang villa type, Airbnb dan sebagainya. Nah, itu yang mengurangi hunian hotel gitu. Nah, jadi memang kelihatan rame, macet itu, apalagi adanya perang ya. Perang itu kan berpengaruh sekali. Nah, itu awal-awal hotel bintang 5 itu ngefek sekali, apalagi airlines juga kan berkurang yang masuk ke Bali itu. Ya, aftur naik dan lain-lain. Ya, terus harga aftur naik. Ya, betul, harga tiket naik. Ya. Tapi tetap strategi apa nih Bu yang kali ini Ibu terapkan untuk gejolak market yang katanya begini tuh? Ibu ada strategi apa nih yang sudah kebayang, bisa share nggak yang teman-teman bisa ikut sukses nih? Ya, jadi kalau
properti itu kan merupakan kebutuhan pokok ketiga. Jadi semua orang pasti membutuhkan properti, dan setiap tahun itu usia produktif kan bertambah. Setiap hari mungkin ada pernikahan. Nah, itu kan mereka pasti membutuhkan tempat tinggal. First home buyer pasti ada setiap hari. Nah, itu yang menjadi fondasi kenapa saya fokus di industri ini. Tidak akan pernah berhenti orang-orang itu mencari properti. Dan juga di Indonesia hampir berapa persen ya penduduk kita itu kan senang sekali menjadi entrepreneur. Jadi itu membuka lapangan pekerjaan dengan berbagai pola ya, apalagi sejak pandemi itu kan banyak sekali bermunculan khususnya di Bali kafe-kafe kecil dan banyak entrepreneur muda lah seperti itu. Nah, inilah yang memperkuat sebenarnya kenapa kita semakin fokus di industri ini dan semakin mengenal target market. Nah, dengan kita mengenal target market, kita akan bisa mengubah strategi untuk pertumbuhan bisnis kita. Ya, terlepas naik turun, tetapi kita selalu menjaga cash flow, itu yang pertama. Kemudian juga melatih tim. Nah, jangan lupa, karena kualitas itu menentukan sekali hasil. Ya. Apalagi sekarang pemerintah juga menunjang dengan adanya sertifikasi profesi ya. Teman-teman Bali juga sudah siap juga. Betul. Jadi jangan ragu lagi supaya confidence dan bertumbuh kalau kata kuncinya. Jadi karena tim di Bali itu selalu kritis karena dipimpin oleh orang yang kritis juga. Kualitas tadi yang selalu dijaga supaya tetap selalu bertumbuh sehingga selalu baik memberikan pelayanan buat konsumen. Bu, terakhir, 3 kantor Ibu cukup berhasil, cukup dikenal sama beberapa orang terutama di Bali. Siapa sih yang nggak tahu LJH Realty di Bali, karena usianya juga 16 tahun, juga karena keprofesionalismenya terutama. Nah, apa nih Bu, tips buat teman-teman yang mau terjun ke dunia properti atau mungkin yang mau bergabung ke kita, boleh nggak nih Bu kasih clue ke mereka supaya gimana sih terhadap industri ini, takut atau waspada atau open arm kita atau apa nih, boleh kasih tips Bu? Oke, baik. Buat teman-teman yang ingin bergabung ataupun ingin menjadi real estate agent, pertama kita harus paham dulu industri ini bahwa sebagai seorang real estate agent itu merupakan salah satu profesi yang sangat berkelanjutan karena semua orang butuh properti. Nah, untuk bisa sustainable berarti kita harus berkualitas. Untuk berkualitas berarti kita harus punya pengetahuan. Jadi poinnya, ini merupakan profesi yang nggak bisa sambilan. Jadi sambil jadi real estate agent, jadi agent yang lain dan sebagainya atau profesi yang lain, nah itu tidak bisa. Jadi artinya harus fokus. Nah, dengan fokus ini kita akan banyak belajar, apalagi kita khususnya di LJH Realty kita udah pahami bahwa industri ini merupakan people business. Kita harus mengenal orang. Jadi kita harus belajar mengenal orang yang tiap hari ketemunya yang berbeda-beda. Nah, sehingga dengan pelatihan yang khususnya diberikan oleh LJH Realty Indonesia, kemudian kami juga setiap minggu selalu meeting, mengenal pasar, apa yang sedang terjadi, nah itu akan memperkuat pemahaman. Nah, jadi jangan ragu kalau ingin bergabung di industri ini, apalagi bergabung di LJH Realty khususnya, karena pelatihan itu paling utama. Jadi nggak bisa hanya sekedar jadi makelar, nggak bisa hanya sekedar jadi perantara, tetapi berprofesi menjadi real estate agent, menjadi property consultant. Nah itu. Jangan ragu. Ya. Mantap ya. Saya nggak usah jualan. Udah dijual sama gue ini. Tapi itu bener ya. Buktinya kemarin saya selalu ya Bu ya kalau sama tim nih mau bawain workshop di Bali. Jujur nih Bu, kita aslinya bener-bener itu materi yang kemarin saya bawakan tuh spesial, ada additional buat teman-teman Bali. Karena saya sendiri tuh nggak pede kalau materinya cuman ecek-ecek gitu loh. Mungkin kalau di tempat lain oke lah, bukan di Bali, aduh. Karena senior semua ya, dan mereka itu senang belajar. Jadi setiap workshop di Bali, puji Tuhan ya, selalu pesertanya tuh nggak ada yang absen.
kuncinya apa? Saya kemarin interview sama Pak Imuan, Bu, Prinsipal Huta. Dari jauh hari itu sudah diwanti-wanti. Jangan ada transaksi di hari ini ya, semua disetting di hari lain. Hari Jumat kita ada workshop, semua harus hadir. Ini apresiasi kepada kami tim pusat, sekaligus semakin membuat deg-degan. Bu, terakhir beneran terakhir. Pengalaman yang paling berkesan buat Ibu. Kalau dari kacamata saya sih, cerita-cerita Ibu selalu berkesan buat saya. Tapi menurut Ibu dari pengalaman yang banyak banget, yang paling berkesan apa, Bu? Boleh sharing mungkin? Ya, yang paling berkesan adalah ketika kita bisa membantu klien-klien kita, khususnya yang misalnya propertinya udah bertahun-tahun nggak terjual atau yang sedang mengalami misalnya bisnisnya bangkrut seperti itu atau kehilangan. Nah, jadi ceritanya banyak sekali. Nah, itu yang akan selalu berkesan ya, bahwa ternyata dalam hidup itu segala sesuatu itu bukan uang sebenarnya, tetapi adalah bagaimana kita bisa membuat orang lain tuh bahagia. Nah, itu. Jadi klien ke saya yang pernah bangkrut, yang juga nggak bisa bayar fee kami, buat saya itu nggak apa-apa, tapi paling tidak dia keluar dari persoalannya. Nah, itu salah satu contohnya. Karena tadi ya, customer for life dan sustainable. Berkelanjutan itu 2 poin sih yang saya belajar dari Ibu ya. Pertama, berbisnis itu harus berkelanjutan. Dan yang dalam kunjungan ini saya sering dengar dari Ibu adalah satu kata, bertumbuh. Ya, betul, harus itu. Itu keren sih. Usia kita aja kan bertumbuh. Iya. Ya, setiap hari kan, setiap detik badan kita mengalami penyusutan. Nah, kita pun mental kita harus bertumbuh dan kebahagiaan itu juga harus kita jaga. Oke, guys, kalau mau digali lagi mungkin bisa berjam-jam. Kita mungkin izin Bu, nanti suatu ketika sibuk saya undang lagi. Saya kembali lagi deh dengan senang hati untuk podcast bareng Ibu lagi ya. Sambil liburan ya. Sambil liburan. Teman-teman, demikian dulu ya wawancara kita, podcast kita dengan Bu Jayanti Eni hari ini. Semoga membawa manfaat. Ditunggu next episode-nya. Kalau pengen Pak, apa tuh bahas lagi dong sama Bu Eni tentang ini, tulis di komentar ya. Di komentar tulis pesannya apa, atau mau pesan babi guling atau mau pesan apa juga boleh di komentar ya. Oke, Bu Eni terima kasih. Ketemu lagi di next event. Teman-teman, LJR Real Talk bukan hanya jualan tapi membangun kehidupan. LJR Realty, build your future. Moments later. Bombastic. Jangan tidur, Dit. Oke.